Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dan juga pendengar yang setia dimanapun Anda berada, kita mau belajar akan lebih dan lebih lagi dekat dengan firman Tuhan, di mana tanda-tanda zaman sudah sangat amat nyata. Kalau kita diingatkan, mari kita mau datang lebih dekat kepada Tuhan. Ya, jangan apa yang Anda genggam, Anda yang pegang, itu bakal terlepas semua. Kita nggak bawa apa-apa. Amin. Makanya ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bodoh itu udah ada ingat apa-apa. Yang ingat cuma glamurnya dunia. Tapi kita yang siang ini datang, ya, boleh mendengar suara Tuhan. Ya, oleh karena itu, mari kita mau menyerahkan semua beban melalui doa. Ya, jadi sekali lagi kita mau berpusat kepada Tuhan dan bersiap-siap berawas-awas setiap hari untuk Tuhan. Amin. Mau sekarang memikirkan setiap jam, setiap waktu. Bukan terus kita nih jadi orang yang sedeng atau gimana. Kita bisa diketawain orang. No. Orang lain tidak bisa melindungi saudara dan saya. Yang bisa melindungi saudara dan saya hanyalah kita yang melekat kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan lindungi. Amin. Ya, tadi Sally udah cerita itu gimana itu pohon yang tumbang itu. Ya, sedemikian rupa Tuhan selamatkan semuanya. Jadi, menyerahkan semua beban saudara dan saya melalui doa. Ada 3 hal yang kita harus tahu yang terkasih. Ya, Tuhan itu memperhatikan masalah saudara dan saya. Kita semua punya masalah, tidak ada yang nggak punya masalah. Amin. Ya, karena kita adalah anak-anaknya. Tuhan gak mau meninggalkan kita. Dan Tuhan mau membantu, menolong Anda di dalam semua kesesakan yang saudara dan saya alami. Ya, itu yang pertama. Ya, Tuhan tahu persis kebutuhan kita dan Tuhan selalu memperhatikan masalah kita. Yang kedua, Tuhan jauh lebih besar dari masalah yang saudara hadapi. Ya, kita ingat Raja Yosafat, ya, di dalam kitab Tawarikh, sedemikian rupa Yosafat dikepung oleh 3 negara yang lain. Ya, oleh karena itu Raja Yosafat mengatakan kepada Tuhan, gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Jadi perlindungan kita itu hanya di dalam Tuhan. Ya, luar biasa. Sedemikian rupa, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Yang ketiga, surrender. Surrender berarti apa? Menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Hari esok kita di dalam tangan Tuhan. Gak ada yang tahu akan hari esok kita yang terkasih. Gak ada yang tahu. Siapa yang tahu kalau di LA bakal terjadi kebakaran? Gak ada yang tahu. Ya, sedemikian rupa. Ya, ayo yang terkasih. Kita mau lebih dekat, lebih melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh keberanian, seperti di Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, ya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saya sempat share kepada orang-orang yang dekat dengan saya, ya. Sebenarnya hidup kita itu yang dikatakan di dalam Alkitab, kesusahan 1 hari cukup untuk 1 hari, itu benar yang terkasih. Ya, tapi kita kebanyakannya kita sudah mikirkan 1 bulan lagi gimana ya? 1 tahun lagi gimana ya hidupku? Masa depanku gimana ya? No. Cukup sehari lewat sehari. Karena apa yang terkasih? Saya menyadari. Ya, ada teman saya sharing, berangkat bekerja penuh antusias, ya, dia peluk suaminya, dia peluk anak-anaknya. Hati-hati ya di sekolah nak, sama suaminya dia pamit. Accident di jalan, truk mobilnya terbalik, langsung pass away. Siapa yang ngerti? Siapa yang bisa pegang kendali usia kita? Umur kita, siapa yang bisa mempertahankan? Gak ada. Oleh karena itu, ayo, seperti tadi dikatakan,
berawas-awaslah. Jadi sampai sempat saya katakan, berarti hidup kita tuh di ujung tanduk ya. Kita nggak akan tahu berapa lagi, hari lagi, apapun yang terjadi setiap detik, setiap menit. Nggak ada yang tahu. Kalau kejadian itu keras, nggak ada. Terus mau gimana? Apa yang kita mau banggakan? Oleh karena itu saya katakan stop untuk sakit hati. Stop untuk ribut. Stop untuk gosip. Nggak perlu itu. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dengan segala kebenarannya. Kebenaran ini yang harus kita pegang yang terkasih. Karena Tuhan tahu bahwa rumah saudara dan saya bukan di bumi ini. Ya, rumah kita ada di surga. Ayo, rebutlah keselamatan itu. Rebutlah. Oleh karena itu, mari kita mau datang kepada Tuhan. Dengan penuh keberanian, artinya berani itu apa? Nggak lagi lelet-lelet. Nggak lagi kalau ingat baru doa. Nggak lagi kalau ingat baru baca firman. No. Sekarang pilihlah berkat atau kutuk. Kehidupan atau kematian. Udah. Kalau firman Tuhan mengatakan pilihlah kehidupan. Kalau saudara memilih kehidupan, Yesus itu mengulurkan kedua tangannya, memeluk Anda dan saya. Ya, jangan lagi kita lalai. Jangan lagi kita nggak doa. Jangan lagi kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ya, oleh karena itu yang terkasih, saudara dan saya berdoalah untuk negara. Anda tinggal di mana? Anda tinggal di Amerika. Doakanlah Amerika. Doakanlah state Anda. Doakanlah kota Anda. Sedemikian rupa. Juga apa yang Anda alami di tengah pekerjaan, di tengah keluarga. Berdoalah. Supaya terjadi ketenangan, kedamaian yang sedemikian. Ya. Mari yang terkasih. Kalau Anda berdoa untuk semua sekeliling kita. Berdoa untuk cuaca yang baik. Berdoa untuk tidak akan terjadi musibah, tidak terjadi sedemikian rupa peperangan sudah ada di mana-mana. Ya, apa yang saudara dan saya perbuat? Ayo. Karena itu Anda dan saya seperti membangun sebuah jalan raya. Ya. Yang membelah gurun, tapi jalan raya rohani. Kita terobos membangun sebuah jalan raya rohani. Untuk menerobos, membelah gurun. Dan dibutuhkan waktu, dibutuhkan usaha yang terkasih. Gak bisa kita mau lelet-lelet. Kita tergilas, pasti. Dan itu pilihan ada dalam tangan saudara dan saya. Ya, sedemikian rupa. Ketekunan, dibutuhkan ketekunan. Anda berdoa itu dibutuhkan Anda tekun. Atau kita lalai. Ya, yang terkasih. Jadi ada dua hal sebelum kita akan masuk di dalam firman-Nya. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah, artinya tidak fokus kepada masalah kita. Karena masalah kita itu akan diambil alih oleh Tuhan. Tetapi fokuslah kepada Tuhan. Kita berdoa, mengucap syukur atas kebesarannya, atas perlindungannya. Ya, sedemikian rupa. Karena kita tahu ya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan nanti yang kedua kita akan lihat apa itu. Jadi yang pertama fokus kepada Tuhan dan kita akan baca firman-Nya Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Ya, di sini dikatakan, coba yang 9, ya, kita berdoa kepada Bapa kami. Bapa kami itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Kita bercakap-cakap dengan Bapa kita. Kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Karena Dia adalah kudus adanya. Ya, dan ayat 10 dikatakan apa? Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Lah, ayo koreksi. Jadilah kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, di bumi ini karena apa? Karena saudara dan saya masih hidup di bumi. Dan Tuhan Yesus tahu banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak tekanan kita hidup di bumi ini. Tetapi Tuhan mau, ya, dan Tuhan mampu membuat Anda sekalipun kita hidup di bumi, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita tetap menemukan damai sejahtera. Di mana damai sejahtera itu hanya Anda dapatkan pada waktu kita di surga. Tidak ada air mata lagi. Ya, oleh karena itu yang terkasih, doa Bapa kami ini memberikan comfort kepada kita. Memberikan kita damai, memberikan kita ketenangan. Berapa banyak orang yang sudah melupakan doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami itu sungguh bukan mantra ya yang terkasih, pendengar yang setia. Doa Bapa kami bukan mantra, tetapi doa ini adalah persekutuan pribadi kita bercakap-cakap dengan Bapa kita. Dan dia mendengar semua keluhan apapun yang kita doakan yang terkasih. Ya. Dan yang kedua dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lah, persis ya. Tadi yang pertama, fokus kepada Tuhan. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Ya, biarlah kerajaan Tuhan itu hadir di dalam diri kita. Biarlah kerajaan Tuhan itu hadir di dalam keluarga kita. Maka Anda ada damai, ada sukacita. Sekalipun dunia gonjang-ganjing yang gak karu-karuan. Ya, sedemikian rupa. Mari yang terkasih. Ya, jangan kita mengeraskan hati. Jangan kita bebal. Kalau dikasih tahu, kita menolak. Tidak ada pilihan. Gembala atau pendeta itu cuma saluran menyampaikan sesuatu tentang firman Tuhan kepada umatnya. Ya, sedemikian rupa. Dan hari ini pertanyaannya, apakah masalah saudara? Apakah masalah saya? Apakah masalah saudara-saudara kita yang lain? Pasti kita masing-masing memiliki masalah. Ya, di sini ada satu cerita yang benar-benar nyata, yaitu di Jepang ada satu tempat yang bernama Aokigahara, yaitu nama sebuah hutan yang sering dipakai untuk tempat bunuh diri. Di hutan ini banyak ditemukan berbagai jejak yang biasanya ditandai dengan jejak yang pencarian mayat, ya, sedemikian rupa para relawan mencari sedemikian rupa, dan di sepanjang hutan ini begitu sepi dan gelap. Terlihat pita-pita merah, tas ransel, botol-botol minuman keras, botol sake yang sudah kosong, kartu kredit, kaos kaki bekas yang ditinggal oleh pemiliknya. Benda yang menjadi kenangan dari orang-orang yang putus asa, ya, dan memilih untuk mengakhiri hidupnya di sana. Fakta ini menunjukkan ada begitu banyak orang yang tidak sanggup menghadapi tekanan hidup. Banyak sekali orang yang begitu give up di dalam menghadapi tantangan hidup di dunia. Sehingga mereka memilih jalan yang terbaik, yaitu suicide atau bunuh diri. Ya, namun tidaklah demikian. Sebagai orang percaya, kalau dia kuat di dalam Tuhan, memiliki hubungan pribadi yang melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan, sekalipun ditimpa kesulitan yang amat berat, mereka tetap mampu untuk bertahan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Sering kali kita mendengar, bahkan dalam minggu, di tengah minggu ini, saya mendapat telepon dari seseorang. Pastor, cepat pastor, telepon dia, karena dia mau mengambil tindakan bunuh diri. Orangnya di San Diego. Bagaimana? Dan saya nggak kenal dia juga. Ini dikenalkan dari satu ke satu orang lagi. Begitulah yang terkasih. Ya, dan dia seorang hamba Tuhan. Nah, perlu dipertanyakan. Sekalipun hamba Tuhan, kekuatannya juga terbatas.
Oleh karena itu butuh satu komunitas yang saling support satu dengan yang lain. Jangan tinggalkan komunitasmu. Maka kita akan lost yang terkasih. Karena saling mendoakan. Sedemikian rupa. Ya, mari yang terkasih. Kita mau melihat bagaimana Ayub mengalami beban yang amat sangat berat. Semuanya habis, anaknya habis, istrinya, harta bendanya. Ya, sampai dia menemukan pribadi Tuhan Yesus sendiri. Jangan sampai kita seperti Ayub. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, semuanya itu bisa terjadi. Ayo, peluklah Tuhanmu setiap hari. Peluk dia. Gak ada choice lagi, gak ada pilihan lagi yang terkasih. Pilihlah kehidupan atau kematian. Pilihlah berkat atau kutuk. Tapi kalau orang yang sudah tertutup matanya oleh glamurnya dunia, mereka tidak bisa dinasehati. Mereka tidak bisa dikasih tahu. Betapa banyak orang yang dengan kekuatannya sendiri, mereka menolak. Aku gak suka doa. Nah, kita gak bisa apa-apa. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, pertanyaannya, hari ini apa yang begitu menekan di dalam dirimu? Yesus ada. Dia mendengar semuanya. Apakah kita rindu untuk menerima pertolongan Tuhan? Ya, ayo. Tuhan Yesus sangat amat mengulurkan tangannya setiap hari kepada setiap umatnya yang mau ditolong. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Ada sebuah kisah lagi. Dan ini benar-benar terjadi. Ini satu kebangunan rohani yang luar biasa ya. Seorang ibu yang berlari-lari naik ke podium. Ini KKR besar. Ya, kalau Anda tahu Suzette Hunting, pada waktu itu dia yang melayani. Ibu ini berlari-lari ke panggung, padahal itu acara untuk orang-orang didoakan sudah mau selesai. Tapi dia berlari sambil menangis, please help me, please help me. Beri aku kesempatan. Tolong doakan suamiku. Tolong doakan suamiku. Dia berkata demikian. Langsung dengan pendeta Suzette Hunting ini, dia didoakan, dia dijamah. Tetapi melalui pujian penyembahan, begitu sulit untuk mendoakan masalah yang terjadi. Berarti ada something yang berat. 5 menit doanya belum selesai. 10 menit doanya belum bisa clear. 15 menit setelah itu, Suzette Hunting mengatakan, it's finished. Sudah selesai. Dia melihat satu titik terang. Dan kemudian dia berkata kepada ibu ini, please tell me tomorrow. Katakan kepadaku, berita apa dari suamimu besok. Dan malam hari itu dia pulang. Dia tungguin suaminya. Dan jam 2 malam suaminya balik ke rumah. Dia duduk di sebelah tempat tidur istrinya. Dan dia katakan, kamu tahu, aku tadi pergi keluar kota dan masuk ke hutan. Sebuah hutan. Di mana aku merasakan bahwa tidak ada yang dapat kuandalkan dalam hidupku. Pekerjaanku hancur, juga rumah tangga kita juga akan hancur. Oleh karena itu aku membawa pistol untuk aku membunuh diriku sendiri. Dan pada waktu aku pegang pistol itu dan aku katakan, Tuhan, hanya dia menyebut Tuhan. Tuhan, langsung dia bidikkan pistol itu di atas keningnya. Tetapi pistol itu tidak menyala. Tidak bisa. Ya, akhirnya dia kok aneh padahal dia sudah pasang beberapa peluru di dalam pistol itu. Kemudian dia tembakkan pistol itu ke jendela mobil. Pada waktu dia tembakkan pistol itu ke jendela mobil, terdengar suara jedor. Berarti bisa. Kemudian yang kedua kalinya, dia katakan lagi, Tuhan. Dia ambil pistol, dia masukkan ke mulutnya.
Dan pada waktu pistol itu dimasukkan ke mulutnya, juga tidak bisa. Pistol itu tidak terjadi. Dan dia jedorkan lagi, dia tembakkan lagi di kaca, dan pistol itu berbunyi. Disitulah bapak ini langsung tiarap. Dia tahu kalau itu kasih karunia Tuhan. Dia tahu kalau ada Tuhan di dalam setiap pergumulan apa yang dia hadapi. Bagaimana Anda dan saya? Masalah seberat apapun yang terkasih, pendengar yang setia, dimanapun Anda berada, peluklah Tuhanmu. Jangan mengikuti dunia ini. Dunia tidak dapat menjamin hidup Anda dan saya. Dan pada waktu suami bapak ini pulang ke rumah, dia ceritakan kepada istrinya, itulah yang terjadi. Sekarang aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Kemudian istrinya tanya, kapan itu terjadi? Kemudian suaminya mengatakan, jam sekian. Dan istrinya mengatakan, itulah jam di mana aku dan Pendeta Suset berdoa untukmu. Jemaat yang disayang Tuhan dan pendengar setia, jangan remehkan Tuhan. Dia ada. Mungkin Anda merasakan BCF kok cuma begini. Yes, tapi Tuhan ada, memilih orang-orang pilihannya. Fokuslah kepada Tuhan. Amin. Never give up. Seberat apapun masalah yang ada, cuma satu itu yang Tuhan minta. Jangan mengadakan persahabatan dengan dunia. Karena persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Ya, yang terkasih luar biasa. Ya, mengapa kita butuh Tuhan? 3 hal yang terpenting. Tuhan akan menuntun hidup Anda dan saya. Menuntun hidup umatnya kalau kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan mengampuni. Lihat Bapak ini. Dia merasakan bahwa hidupnya penuh dosa. Dia banyak pikulannya. Dia tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Tuhan selalu mengampuni. Ya, besarnya kesalahanmu. Walaupun dosamu semerah kirmisi, aku mampu membuat putih seperti salju. Asal kita datang kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan akan melindungimu. Seberat apapun, mungkin doamu belum terjawab bertahun-tahun. Percayalah, Tuhan menguji kesabaran kita. Peluk Dia setiap hari. Pasti Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Amin. Ya, luar biasa. Mari kita lanjut di dalam Matius 6, 11-13. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang terkasih, banyak sekali orang berdoa bukan untuk hari ini. Ya, bukan hanya untuk hari ini. Coba ayat 11. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa artinya? Beban yang Anda alami, cukuplah sehari. Berkat yang Anda terima, biarlah itu untuk hari ini. Tapi kita sering kali berdoa, aku mau 10 tahun ke depan anak cucuku diberkati luar biasa. Aku mau 50 tahun lagi anak cucuku tidak menderita. Bahkan generasi-generasi yang di bawahku semua dicukupi sama Tuhan. Nah, direnteng doanya semuanya yang terkasih. Bukan itu. Makanya benturan-benturan terjadi. Karena Tuhan mau setiap hari yang saudara dan saya butuhkan. Amin yang terkasih.
Kita lihat di dalam kitab Keluaran, kalau Anda sempat rajin membaca firman Tuhan, bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka diberi mana sehari, cukup sehari. Mana itu adalah makanan yang luar biasa sehatnya. Sekalipun mereka nggak tahu apa artinya mana, itu adalah roti. Ya, tetapi karena bangsa yang saya nggak tahu gimana pun, ada yang serakah. Mereka mau simpen itu makanan, dia ambil lebih untuk besoknya, untuk hari kedua, untuk hari ketiga. Tetapi pada waktu esok harinya, mana itu sudah busuk. Mengapa yang terkasih? Karena Tuhan gak mau kita serakah. Ya, memang kita mesti wise. Gak salah Anda punya simpenan. Gak salah kita boleh memiliki apa yang kita butuhkan. Tetapi jangan memiliki sifat greedy. Ya, sedemikian rupa. Karena Tuhan sudah katakan, ya hari ini kesusahanmu ya cukup untuk hari ini. Enggak, kerja, double job, triple job, semuanya dijalani. Hanya untuk apa? Supaya bulan depan ada makanan. Supaya 3 bulan lagi masih bisa hidup. Nah, sedemikian rupa. Why? Kenapa? Karena Tuhan mau Anda percaya kepada Dia. Tuhan percaya kepada sumber hidup, sumber berkat, sumber perlindungan, sumber keselamatan. Percaya. Faithful. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita nggak percaya, kita nggak dapat apa-apa yang terkasih. Saya juga belajar. Sehari demi sehari. Ya. Tiap kita sharing dengan Pastor Roland, selalu dia tekankan kepada saya. Kenapa kamu pikiranmu begitu jauh? Memikirkan apa sedemikian rupa. What God said, dia bilang. Apa yang Tuhan katakan. Cukup bebanmu sehari demi sehari. Berkali-kali dia katakan itu. Cukup sehari demi sehari. Ya, luar biasa yang terkasih. Mari kita lanjut. Matius 6, 12 dan sudah tadi ya. Yang ayat ke-12 Yandi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada satu kesaksian. Seorang ibu sharing dengan saya. Waktu saya katakan tentang sehari demi sehari. Berapa bulan yang lalu. Saya anjurkan kepada dia, apakah kamu doa Bapak kami? Tapi jangan dijadikan mantra ya. Karena ini adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nggak pernah. Saya orang Kristen, tapi saya nggak pernah berdoa Bapak kami. Saya katakan, lakukan. Lakukanlah. Setelah 2 bulan dia call saya, dia bilang, Bu Pendeta, terima kasih untuk sarannya. Kenapa? Saya bisa mengampuni orang yang menyakitkan hati saya. Padahal dia tidak fokus untuk pengampunan loh. Dia tidak fokus. Untuk supaya aku bisa mengampuni si A, si B, si C. Enggak. Tapi dia terus berdoa Bapak kami itu. Dengan kata-kata yang dia ucapkan. Seperti ini. Tidak ada niatan dia itu. Tiba-tiba hatinya luluh. Melihat orang yang sangat menyakiti dia. Itu dia bisa mengampuni. How? Kita tidak tahu bahwa kuasa doa itu luar biasa yang keluar daripada bibir mulut kita. Kita nggak nyadar, biasanya kita kan doa itu kayak tradisi loh. Asal buka mulut, Bapa kami yang ada dalam surga, apa. Tapi tidak dihayati yang terkasih. Tapi mari, pendengar setia dimanapun kau berada dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Praktek setiap hari, Bapak kami itu Anda sebut, setiap hari otomatis apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya teratasi. Segala musuh-musuh Anda akan dibereskan dan Anda punya hati yang baru. Anda bisa mengampuni sampai aneh dia bilang. Aneh Bu Pendeta, saya bisa mengampuni. Dan musuh saya itu bukan satu loh, banyak loh. Dia bisa mengampuni. Dan sekarang saya bebas dari tekanan batin. Sekarang saya bebas dari sakit hati. Bebas dari kebencian. Bebas dari marah. See?
Jangan menyepelekan doa Bapa kami. Sekali lagi saya katakan, bukan mantra loh. Ya, Anda bisa berdoa dengan caramu sendiri. Tetapi doa ini sangat amat baik. Ya, yang sedemikian rupa. Mari kita lanjut. Ya. Banyak orang tidak bisa melepaskan pengampunan. Kenapa? Ya karena terlalu sakit sehingga menjadikan ada akar kepahitan, kebencian yang sedemikian. Mari, Jesus is love. Yesus mengajarkan kasih. Mengapa persoalan demi persoalan itu tidak dapat terjawab? Mengapa benturan-benturan terjadi itu yang mendatangkan kepahitan, mendatangkan sakit hati? Ya, itu masih ada di dalam diri kita. Ada kerikil-kerikil, kebencian. Ya, nanti kalau nggak si A yang salah si B, nanti kalau nggak si B si Z. Sedemikian rupa selalu ada. Dan itu yang membuat berkat kita terhalang. Damai sukacita kita terhalang. Kerinduan doa kita, mimpi-mimpi indah kita terhalang. Karena ini hatinya nggak beres. Mari yang terkasih, bereskan. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, kita tidak mau mengampuni orang lain. Bagaimana? Anda tahu ceritanya di dalam Alkitab? Seorang raja yang mengampuni hutang daripada orang bawahannya. Diampuni, bebas utangmu. Tetapi begitu dia keluar, dia ketemu sama orang yang punya utang. Orangnya dimasukin penjara. Nah, setelah rajanya tahu, maka orang tersebut dihukum. Demikian juga yang terkasih. Ayo, mungkin kita nggak ngeh, mungkin kita nggak nyadar. Simpen terus sakit hati. Dari zaman Bahula, dari zaman Perang Dunia Kedua, itu sakit hati masih ada. Ya, tetapi dengan adanya sakit hati gitu, doa Anda dan saya tidak akan terjawab. Hidup kita juga porak-peranda. Tetapi dengan Anda menyadari, saya berharap di dalam khotbah ini Anda mendengar dan Anda menyadari. Anda mohon ampun kepada Tuhan dan segera ampuni orang itu. Bayangkan di hadapan Anda saat ini ada orang-orang yang menyakitkan hatimu. Ampuni dia, supaya Tuhan bekerja di dalam dirimu. Sebab kalau enggak, kita bayar harga. Karena apa? Karena Yesus mati di kayu salib, mengampuni segala salah dosa kita. Lah Yesus tuh mengampuni loh. Kok kita enggak mau ngampuni orang? Enggak gampang, mudah? No, enggak gampang. Minta kasih karunia. Minta anugerah Tuhan yang terkasih. Amin. Oleh karena itu saya katakan kesaksian seorang ibu tadi. Dia nggak mikirkan kalau dia itu punya musuh beberapa. Tetapi pada waktu dia berdoa ini. Ya, dia katakan dengan sungguh-sungguh. Bukan dia hafal doa ini. Tetapi dia hayati. Dia katakan kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Seperti aku juga mengampuni orang lain. Nah itu tanpa dia sadar. Tahu-tahu hatinya itu luluh. Hatinya itu bisa merasa penuh kasih kepada orang-orang yang menyakitkan dia. Luar biasa toh. Oleh karena itu Tuhan tahu kelemahan saudara dan saya. Nggak mungkin yang terkasih. Dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa mengampuni orang yang menyakitkan kita. Nggak bisa. Dalam. Ya, saya juga mengalami. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan, hati kita bisa luluh. Dan sadar. Kalau kita mengampuni, di mana Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni saudara dan saya. Mereka orang-orang yang menyakitkan hati kita, itu juga anaknya Tuhan loh. Ya, jangan kita pendam terus hal-hal yang demikian. Matius 12, 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Berarti apa yang terkasih? Berhati-hati kalau ngomong. Jangan ada lagi sumpah serapah kebun binatang. Karena banyak itu terjadi di tengah keluarga. Ya, jangan yang terkasih. Kuduskan setiap ucapan kita. Ya,
Lanjut kita Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekitarnya yang ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Haleluya. Ya, benar. Masih ingat cerita daripada Petrus? Pada waktu Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali aku mesti ngampuni orang yang menyakitkan hati? Dijawab Tuhan gimana? Ya, mengampuni 70 kali 7 kali 70. Tidak bisa dihitung 70 kali 70 kali 7 kali. Berarti apa? Pengampunan tanpa batas. Ya, mengampuni tanpa batas yang terkasih. Ya, kalau anak Tuhan yang sejati, dia tahu memang sulit untuk mengampuni, tapi karena tahu hukum daripada Tuhan, daripada aku tidak diampuni Tuhan, lebih baik aku mengampuni. Amin yang terkasih. Ya, jadi pengampunan itu adalah pilihan. Saudara pilih sendiri, mau ngampuni apa kagak? Ya. Orang yang tidak dapat mengampuni karena hidupnya dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh perasaan. Sedemikian rupa, ya. Kalau Tuhan Yesus begitu selalu mengampuni umatnya. Tetapi kita manusia ini, orang yang berdosa, selalu perhitungan kalau mengampuni orang. Dia kan yang nyakiti aku dulu. Dia kan yang mulai dulu. Lah itu untung ruginya selalu dikatakan. Ya. Dan Anda tahu pengampunan itu adalah campur tangan dari Roh Kudus, suatu kasih karunia. Ya, sedemikian. Ya, tetapi kalau kita manusia daging ini, saudara, kalau manusia dagingnya masih tebal, gak mudah untuk mengampuni. Ya, sedemikian rupa. Dan pengampunan daripada Tuhan tanpa syarat. Tuhan kalau ngampuni saudara dan saya gak pakai hitung-hitungan. Gak pakai hitung-hitungan plus minus, kali bagi, gak ada. Tetapi kalau kita mengampuni orang lain, kita hitung-hitungan. Berapa kali saya ngampuni dia, Bu Pendeta? Saya ampuni berbuat lagi. Saya ampuni berbuat lagi. Bukan banyak kata-kata yang sedemikian? Ayo yang terkasih, kita kembali kepada firman Tuhan. Ya. Dan kita bisa melihat di dalam Matius 6, 31 sampai 34. Sebab itulah, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya yang terkasih. Hayati firman Tuhan ini ya. Resapi masuk dalam hatimu. Ada sebuah kisah nyata. Seorang bapak. Dia pengusaha daripada import ekspor barang ya. Jadi karena bisnisnya itu adalah bisnis dengan mesin-mesin yang berat sedemikian rupa. Satu hari dia ditelepon oleh seseorang dari negara lain yang mencoba untuk bekerja sama di dalam bisnis tersebut. Pada waktu dia ditelepon, bapak ini seorang anak Tuhan, dia katakan, saya tidak bisa menemui engkau kalau engkau datang pada hari di waktu saya persekutuan doa. Saya harus menjalankan persekutuan doa tersebut. Dia tolak, dia nggak mau. Akhirnya bapak ini yang tadi dari Middle East, dia mau bekerja sama datang ke sini, ya, ke US. Dan pada waktu itu, hari Minggu, dia ditelepon lagi. Sekarang saya sudah ada di negaramu, aku mau bertemu dengan engkau. Aku mau bekerja sama, ya, untuk bisnis ini. Supaya semuanya, baik untuk engkau maupun untuk aku bisa sukses. Bapak ini menjawab, hari ini adalah hari aku bersekutu dengan Tuhanku. Tidak ada hari yang lain. Aku harus menghormati, menjunjung, dan aku tidak bisa bertemu dengan engkau. That's it, dia tutup. Ya,
sedemikian rupa. Kalau ini memang Bapak ini berkata, Tuhan kalau ini memang punya aku, Engkau akan mencari jalan. Engkau tahu jalan yang terbaik buat aku. Hari Selasa, si Bapak Middle East datang. Dan dia telepon lagi, dia katakan, hari ini aku mau bertemu dengan engkau. Dia tanya lagi, kenapa? Karena aku tahu engkau adalah seorang bisnis yang takut akan Tuhan. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang bisnis yang pasti jujur, yang pasti tidak akan menyalahi Tuhan. Oleh karena itu, aku berikan semua pekerjaanku untuk masuk di US hanya ada dalam tanganmu. See? Kalau kita menomorsatukan Tuhan, Tuhan juga menomorsatukan kita. Tapi kalau kita ketemu Tuhan aja, kalau lagi ingat, ya, kalau kesenangan pribadi tahu, waduh langsung semangat 45 kita kerjain. Tapi kalau untuk Tuhan, tunggu dulu Bu Pendeta. Berapa banyak yang terkasih? Ya, luar biasa. Kalau Tuhan sendiri katakan jangan khawatir akan hari besok. Ya, cukup hari ini anakku. Lakukan tugasmu. Berbalik yang terkasih. Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Ya, sedemikian rupa. Yang selanjutnya saya akan menceritakan seorang yang bernama George Muller. George Muller ini dia memiliki filosofi yang luar biasa. Ya, dia catat di bukunya. Aku merindukan yang pertama, aku merindukan seluruh orang di dunia mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ya, yang kedua, Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita di dalam kehidupanku, terutama di dalam pelayananku. Ya, karena dia seorang melayani Tuhan. Ya. Dan dia mau mengajarkan kepada semua orang untuk hidup takut akan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat, di dalam 10 tahun, dia membangun 10.000 panti asuhan di mana-mana. 10.000 loh panti asuhannya. Dan Tuhan akan menyediakan kebutuhannya. Jadi George Muller ini menunjukkan kepada semua orang di seluruh dunia, ya, bahwa Tuhan itu setia. Kalau kita membaca buku harian daripada George Muller menceritakan, satu hari di panti asuhannya tidak ada makanan lagi. Dan anak-anak itu semua diajak berdoa. Dan mengatakan, mengucap syukur apa yang mereka butuhkan. Ya, Tuhan engkau tahu bahwa saat ini tidak ada makanan. Ya. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba setelah doa itu amin, ada orang yang mengetuk pintu. Seorang bakery yang punya pemilik bakery, itu malam harinya dibuat tidak bisa tidur. Jam 3 pagi dia nggak bisa tidur dan Tuhan berbicara di dalam hatinya untuk dia membuat makanan, membuat roti-roti itu untuk panti asuhan itu. Akhirnya dia buat sedemikian rupa roti-roti yang dibutuhkan untuk anak-anak tersebut. Dan pagi hari dia kirimkan ke panti asuhan itu. Dan dia ceritakan apa yang terjadi. Bahwa Tuhan bangunkan dia untuk membuat segitu banyaknya yang dibutuhkan roti di panti asuhan. Ya, sedemikian rupa. Setelah bakery itu, bapak bakery itu pergi. Tiba-tiba ada truk yang mogok macet di depan panti asuhan. Dan truk itu adalah mengangkut susu yang terkasih. Jadi susu yang bergalon-galon yang besar-besar itu akhirnya dia ketuk pintu dan dia masuk. Bolehkah aku memberikan susu ini? Untuk anak-anak di panti, untuk panti itu. Sedemikian rupa yang terkasih. Bukankah Tuhanmu luar biasa? Ya, kalau saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan saya. Ini mulut ini belum buka loh yang terkasih. Belum, baru di hati. Gak lama apa yang baru tersimpan di hati itu datang loh. Itu datang loh. Mari yang terkasih. Itu Tuhan kita.
Masih gak percaya? Rugi kita gak percaya sama Tuhan. Dia menyediakan segala-galanya dan dia setia. Sering kali kita mengandalkan kekuatan sendiri. Aku kan bukan orang sekolahan, Bu Pendeta. Aku kan gak bisa ini, gak bisa itu. Jadi minder, jadi apa, jadi gak berani melangkah. Kalau Anda bisa segala-galanya, bisa menguasai seluruh roket-roket dunia semuanya, itu adalah Anda. Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tetapi Tuhan bekerja di saat Anda tidak mampu berbuat apa-apa. Karya Tuhan maha dahsyat terjadi dalam hidupmu. Firman Tuhan mengatakan apa? Rajin-rajinlah membaca firman Tuhan yang terkasih. Di dalam kelemahanmu terletak kekuatanku yang maha dahsyat. Nah, mau mengalami kasih anugerah Tuhan? Bacalah firman. Dan percaya. Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan bagi Anda dan saya. Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan bagi panti asuhannya George Muller. Rasain lu anak panti asuhanmu gak bisa makan. Rasain lu gak bisa beli susu. No. Karena Tuhan sayang kepada setiap anak-anak itu biji matanya. George Muller adalah seorang pelayan Tuhan yang setia. Dia tunjukkan sedemikian. Kalau Anda mau mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu, jawaban-jawaban doa, melekatlah kepada Tuhan. Kenyang yang terkasih. Setiap hari saya mengalami kasih karunia Tuhan. Kemarin aja saya baru menerima lagi kasih karunia Tuhan. Cuma ngomong dalam hati loh. Orang lain gak tahu beban saya. Orang lain gak tahu bahwa ada sesuatu yang saya pikirkan. Enggak. Direkle yang terkasih. Sampai saya nangis sendiri. Tuhan kok engkau tahu ya. Bahkan suami aja gak tahu Mubi. Cintailah Tuhanmu. Maka Tuhan akan menunjukkan kasih sayangnya. Bukan cuma materi yang terkasih. Ya, luar biasa Tuhan kita. Mari kita lihat. Taruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan kepada savingmu. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengembalikan milik Tuhan. BCF tidak pernah mau minta. Enggak. Tetapi dengan adanya engkau. Dengan ketenangan batin kalau aku punya saving. Nanti savingmu itu yang akan membayar. Dan engkau akan menerima semuanya. Saya tidak mau berbicara yang negatif. Utamakanlah Tuhan. Dan turutilah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita baca Lukas 22, 31 dan 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menapi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin. Amin. Amin ya. Lihat Tuhan berbicara kepada Petrus. Ayat 31 dikatakan. Ya. Lihat iblis itu menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kalau itu dilakukan kepada Petrus, juga iblis melakukan untuk Anda dan saya. Di mana perlindungan kita yang terkasih? Ya. Sedemikian rupa. Ayat 32 dikatakan. Tetapi aku adalah Tuhan Yesus. Telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Yang terkasih, pendengar yang setia, jangan iman kita gugur. Jangan kita sampai tidak percaya akan anugerah kasih Bapa. Ya, sebab pada waktu setelah Anda dilepaskan, Anda diberkati, juga lepaskan orang lain, juga berkati orang lain. Kalau kita disembuhkan, sembuhkanlah juga orang lain. Kalau kita ditolong, tolonglah juga saudaramu yang lain. Ya, mari yang terkasih. Karena kita semua adalah perpanjangan tangan kasih Bapa. Luar biasa. Ya, hari ini kita sudah belajar menyerahkan semua beban melalui doa. Begitu doa, saat teduh, Anda harus memiliki saat teduh. Ya, berseru kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih. Ya, apapun. Jangan lepaskan Tuhan. Tuhan melihat hatimu dan hatiku. Sedemikian rupa pertanyaannya. Apakah kita, saudara dan saya, sudah memprioritaskan
doa dalam hidupmu? Doa nomor 1. Atau pacar nomor 1. Atau pekerjaan nomor 1. Ya. Yang kedua, kendala apa yang Anda alami dalam memprioritaskan doa? Mungkin Anda katakan, gak punya waktu Bu Pendeta untuk berdoa. Gak punya waktu, gak punya. Karena saya begini, saya double job, saya triple job. Nah, it's okay, gak ngerti saya. Ya. Yang ketiga, komitmen apa yang Anda ambil supaya Anda bisa menjadikan doa itu sebagai prioritas dalam kehidupan kita setiap hari. Prioritas yang terkasih. Jangan Tuhan taruh paling belakang ya. Sedemikian rupa. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca Matius 26, 41 dan 42. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Haleluya. Kalau Yesus aja berdoa kepada Bapaknya, kalau mungkin lewatkanlah cawan ini daripadaku. Cawan, masalah besar yang terjadi pada Yesus yang sebagai manusia pada waktu itu. Dia juga minta kepada Bapaknya. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi sakral maut. Dia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Masih datang dan berdoa. Kalau mungkin lewatin daripadaku cawan ini. Ya. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bagaimana dengan doa Anda dan saya? Apakah setiap kali Anda berdoa, dia bilang, Tuhan aku mau ini. Right now. Jadi kita memaksakan kepada Tuhan. Tapi mulai hari ini kita sudah belajar. Serahkanlah semua beban melalui doa. Surrender, berserah total. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Ada haleluya? Amin, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mengajarkan kepada kami semua untuk berserah total kepadamu. Berserah untuk setiap apapun pergumulan kami hari demi hari. Setiap hari kami mau datang, menyerahkan kehidupan kami. Memohon urapan-Mu setiap hari terjadi. Sehingga doa kami ini boleh terus menyala ya Bapa. Dengan kami terus boleh melekat, memprioritaskan atas kehendak-Mu yang jadi atas kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba percaya bahwa Engkau ingin selalu melepaskan anak-anak-Mu dari segala beban yang menekan hidupnya. Biarlah kami semua yang sebagai anak Tuhan mau menyerahkan dan berserah total berharap hanya kepadamu. Maka tangan-Mu yang ajaib itulah yang sanggup menopang dan menolong secara khusus kepada kami semua. Sekali lagi ampuni salah dosa kami. Ampuni ya Tuhan apabila ada masih yang belum mampu untuk mengampuni sesamanya. Tetapi biarlah melalui daripada firman ini, hidup kami diubahkan. Hidup kami boleh mengalami sesuatu yang baru. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang lagi mengalami kekurangan kesehatan. Apapun keberadaannya Bapa, Engkau Maha tahu. Engkau sanggup menolong. Karena kuasa darah Yesus senantiasa boleh memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberi mujizat bagi yang letih, lesu, dan berbeban berat. Segala sakit penyakit apapun, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Atau mereka yang lagi mengalami tekanan di dalam pekerjaannya. Tuhan Engkau tolong anak-anak-Mu ini. Beri mereka kekuatan ekstra. Beri mereka fokus. Memprioritaskan Engkau di dalam doa kepadamu. Maka Tuhan akan membuka terobosan di dalam pekerjaan itu. Tuhan membuka terobosan di dalam finansial mereka. Tuhan membuat terobosan di tengah-tengah apa pergumulan mereka. Bagi mereka juga ya Bapa yang mengalami keretakan di tengah rumah tangganya.
hubungan relationship antara suami istri, orang tua anak, dan juga anak dengan orang tua. Tuhan, Engkau adalah sumber damai. Engkau adalah sumber kasih. Biarlah Engkau, Tuhan, mempersatukan mereka kembali. Anak-anak yang mengasihi orang tuanya, hormat dan menghargai akan orang tuanya. Juga orang tua yang lalai akan segala pendidikan anak-anaknya, boleh hatinya berbalik mengasihi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh belajar Tuhan untuk menyerahkan semua beban-beban hidup ini melalui doa. Karena doa adalah persekutuan pribadi antara umat-Mu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua mengatakan amin, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dan jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar hari ini. Jangan ada putus asa menghampiri hidup kita. Ya, karena kita tahu bahwa tangan Tuhan yang kekal selalu terulur kepada kita untuk memberi kekuatan yang baru. Amin. Ya, jadi jangan lupa bahwa surga itu memiliki saluran gawat darurat 24 jam. Ya, surga Tuhan Yesus memiliki ya saluran gawat darurat. Jadi jangan ada yang putus asa atau letih lesu. Dan Tuhan ingin kita datang memohon pertolongannya. Ada amin? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin, amin, amin. Jadikan doa jangan yang terakhir, tetapi doa yang terutama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya.